Pada hari terakhir Hari Raya Pondok Daun, saya bersyukur dan memuliakan Bapa Surgawi dan Ibu Surgawi mengizinkan kita memelihara Hari Raya ini. Saya berharap Anda menerima banyak berkat Roh Kudus dari Hari Raya ini. Hari ini pada hari terakhir Hari Raya Pondok Daun, mari kita berbagi firman Tuhan dengan khotbah berjudul Berkat Roh Kudus dari Tuhan. Pertama, mari kita melihat Imamat pasal 23. Pasal 23 ayat 33, kita membacanya. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel begini, pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu ada Hari Raya Pondok Daun bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama, haruslah ada pertemuan kudus, janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. 7 hari lamanya kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan, dan pada hari yang ke-8, hari ini adalah hari ke-8 itu, kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Itulah hari raya perkumpulan. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Baik hari pertama dan hari terakhir dari Hari Raya Pondok Daun dianggap sangat penting dalam Perjanjian Lama. Mari kita melihat nubuat tentang hari terakhir dari Hari Raya Pondok Daun yang berfungsi sebagai bayangan dan penggenapan kenyataan dalam Perjanjian Baru. Mari kita lihat Yohanes pasal 7 ayat 1. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat Hari Raya orang Yahudi, yaitu Hari Raya Pondok Daun. Mari ke ayat 14. Waktu pesta itu sedang berlangsung. Itu hampir setengah berlangsungnya Hari Raya Pondok Daun. Mari pindah ke ayat 37. Ayat 37 kita baca. Dan pada hari terakhir, hari ini adalah hari itu. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang. Itu juga tertulis dalam Yohanes pasal 7 ayat 37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Pada kedatangan Yesus yang pertama, karena itu belum saatnya bagi roh dan mempelai untuk muncul, Bapa datang sendiri ke bumi dan berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum air kehidupan. Dalam kitab Wahyu, roh dan pengantin perempuan berkata, barang siapa yang haus, hendaklah ia datang dan mengambilnya, bukan? Mari kita memastikan ini dengan melihat catatan dalam Wahyu pasal 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Pada kedatangannya pertama, Bapa datang sendiri. Saat kedatangannya kedua kali, Tuhan Bapa menyatakan diri bersama Tuhan Ibu. Oleh karena itu, roh dan pengantin perempuan bersama berkata, marilah, datang dan ambillah air kehidupan. Mari kita melihat Yesaya pasal 55. Pasal 55 ayat 1 kita baca. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendingkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh, yang kujanjikan kepada Daud. Dia yang berkata dalam Yesaya pasal 55, datanglah pada air kehidupan, hanyalah Tuhan. Dalam Yohanes pasal 7 ayat 37, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum air kehidupan. Juga dalam Wahyu pasal 22, roh dan pengantin perempuan berkata, barang siapa yang haus, hendaklah ia datang dan mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Semua itu yang berkata, datanglah untuk air kehidupan,
Tidak ada yang lain selain dari Tuhan. Bukankah itu berarti hanya Tuhan yang dapat memberikan air kehidupan bagi anak-anaknya? Mari kita lanjutkan dengan membaca Wahyu pasal 21. Pasal 21 ayat 5 kita baca. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan." Di sini, siapakah yang memberikan air kehidupan? Itulah Tuhan kita yang adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Bukankah begitu? Satu-satunya yang memberikan air kehidupan adalah Tuhan kita. Itu tidak dapat diberikan oleh orang kudus. Alkitab menyebutkan dan memberitahukan kita bahwa hanya Tuhan yang memberikan air kehidupan untuk semua kehidupan manusia. Dan tentang roh dan pengantin perempuan yang memberi air kehidupan di dalam Wahyu pasal 22 ayat 17. Roh menunjukkan Tuhan Bapa. Lalu siapakah pengantin perempuan? Dia adalah Tuhan Ibu. Telah dinubuatkan tidak ada yang lain selain Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu yang akan memberikan air kehidupan kepada semua manusia. Mari kita tegaskan ini sekali lagi dalam Yohanes pasal 4. Ayat 5 kita baca. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Jam ke-6 mengacu pada jam 12 siang menurut standar pada waktu itu. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum," sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Di dalam ayat 10 kita dapat melihat pesan penting. Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, "Berilah aku minum"? Jika dia telah mengetahui siapakah dia, apakah yang akan dilakukannya? Niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Sekali lagi, bukankah ini berarti tidak ada selain Tuhan sendiri yang dapat memberi kita air kehidupan? Melalui ini kita dapat menyadari bahwa hanya Tuhanlah memberikan kita air hidup. Tetapi di dalam Wahyu pasal 22 ayat 17, kita dapat melihat bahwa roh dan pengantin perempuan memberi air kehidupan. Roh dan pengantin perempuan yang muncul pastilah Tuhan kita. Itu benar bukan? Benar, Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Mereka adalah Tuhan kita yang kekal. Sekarang, seperti hubungan antara hari raya Pondok Daun dan air kehidupan, mari kita lihat Zakaria pasal 14 ayat 16. Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja, Tuhan semesta alam, dan untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja, Tuhan semesta alam, apakah yang tidak turun? Apakah arti hujan? Itu menunjukkan nubuatan kepada Roh Kudus. Maka kepada mereka tidak akan turun hujan. Dan jika kaum Mesir tidak datang dan tidak masuk menghadap, maka kepada mereka akan turun tulai yang ditimpakan Tuhan kepada bangsa-bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Itulah hukuman dosa Mesir dan hukuman dosa segala bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Apa yang berhubungan dengan hari raya Pondok Daun? Suatu hari raya yang berhubungan kepada air kehidupan dan Roh Kudus yang hebat adalah hari raya Pondok Daun. Bukankah hari raya Pondok Daun diberikan bagi bangsa Israel oleh Tuhan agar mereka dapat merayakan sambil membangun bait suci?
Jadi bait suci dan hari raya Pondok Daun berhubungan dengan erat. Mari kita tegaskan bagaimana bait suci, air hidup dan hari raya Pondok Daun semua berhubungan erat dalam Yehezkiel pasal 47. Pasal 47 ayat 1 kita baca. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Di sini ada air keluar dari bait suci. Menjelaskannya seperti ini. Hanya membaca bagian ini tidak cukup untuk memahami air ini. Tapi jika kita membaca ayat berikutnya, kita dapat mengerti air kehidupan mengalir dari bait suci. Kita baca ayat 2. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Maka dalamnya sampai pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi, sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh, sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Yordan, dan bermuara di Laut Asin. Airnya mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Lalu, air apakah ini? Karena kemana saja sungai mengalir, semuanya hidup. Bukankah air ini adalah air kehidupan? Menurut Anda, apa nama sungai ini seharusnya? Inilah sungai kehidupan. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, semuanya akan hidup. Ayat 10. Maka penangkap-penangkap ikan, penuh sepanjang tepinya mulai dari En-Gidi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan. Seperti ikan-ikan di laut besar, sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan payah-payahnya tidak menjadi tawar, itu menjadi tempat mengambil garam. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari mana? Asal mula keluar air adalah dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Air kehidupan itu menyelamatkan semua manusia. Ketika itu keluar, dari manakah dimulainya? Air ini mengalir keluar dari bait suci. Kita dapat melihat bagian itu yang disampaikan seperti ini. Melalui air kehidupan, kemana saja air itu mengalir. Dikatakan bahwa semua manusia yang mati mendapat hidup. Dalam Yehezkiel pasal 47, telah dituliskan air mengalir dari bait suci. Melalui ayat ini, Tuhan memberi kita petunjuk yang sangat penting. Mari kita ke Zakaria pasal 14. Ayat 7 kita baca. Tetapi akan ada satu hari itu diketahui oleh Tuhan, dengan tidak ada pergantian siang dan malam pun menjadi siang. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari mana? Dari Yerusalem. Dalam Yehezkiel pasal 47, air itu keluar dari mana? Bait suci dan Yerusalem memiliki hubungan yang sangat penting. Intinya, kedua kata memiliki arti yang sama. Tuhan mengungkapkan kenyataan dari bait suci dalam Zakaria pasal 14 ayat 8. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem. Setengahnya mengalir ke laut timur dan setengahnya lagi mengalir ke laut barat. Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin. Hanya siapakah yang dapat memberikan kita
air kehidupan. Siapakah sumber dari air kehidupan ini? Yerusalem adalah sumber dari air kehidupan. Jadi sangat penting bagi kita untuk menemukan Yerusalem, sumber dari air kehidupan. Tuhan menghubungkan semua pasangan ayat-ayat dalam Alkitab, sehingga umat Tuhan dapat menemukan Dia dan datang kepadanya. Mari kita baca Galatia pasal 4 ayat 26. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan, dari mana mengalir keluar air kehidupan. Ayat 26 dikatakan, tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka dan ialah siapa ibu kita. Di ayat ini mengingatkan kita bahwa kita harus memiliki Tuhan Ibu. Dalam Hosea pasal 6, Tuhan Bapa memberitahukan kita bahwa mengenal Tuhan adalah prasyarat untuk menerima Roh Kudus dari hujan akhir musim. Kita mengenal Tuhan, tentu saja kita mengenal Tuhan Bapa. Siapa lagi yang harus kita kenal? Kita juga harus mengenal dan menerima Tuhan Ibu. Hanya dengan begitu semua manusia datang ke jalan menuju kehidupan. Saat jiwa manusia haus, menderita, tertekan, dan kelelahan, kepada siapa mereka dapat menemukan kenyamanan dan istirahat? Mereka harus datang kepada Yerusalem, Ibu Surgawi kita. Bukankah telah dinubuatkan di dalam kitab Yesaya bahwa kita dapat dihiburkan oleh Ibu Surgawi? Dan dalam Dia kita menikmati kedamaian dan istirahat. Pasal 66 ayat 10. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem. Siapakah yang disebut Yerusalem? Ibu Surgawi kita. Semua orang yang mencintai Yerusalem. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-sorailah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama Dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya, supaya kamu mengisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Di manakah tempat di mana kita dapat dihiburkan? Yerusalem. Oleh karena itu, saat bangsa Israel menghadapi situasi yang sulit, mereka selalu berdoa menuju Yerusalem dan juga beribadah kepada Tuhan di Yerusalem. Seperti kita dapat lihat dalam Alkitab, inilah kebiasaan mereka selama ribuan tahun. Ayat 12 kita baca, sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya, dan amarahnya kepada musuh-musuhnya. Ketika kita memahami dan menemukan Ibu Surgawi seperti ini, kita anak-anak dalam situasi di mana kita tidak punya pilihan selain mati selamanya, kita bisa melewati semua sejarah kehidupan. Hari ini, banyak orang di bumi sama sekali tidak mengenal Tuhan Ibu. Karena mereka tidak mengenali Tuhan yang adalah sumber air kehidupan, mereka tidak menemukan Dia. Namun Tuhan telah mengizinkan semua anaknya dalam Sion untuk menemukan Tuhan Ibu. Kita harus membagikan dengan banyak orang apa yang telah Tuhan Ibu berikan kepada kita dengan memberitakan ke Samaria dan sampai ujung bumi. Melalui menginjil, kita membagikan Roh Kudus dengan mereka. Menurut pengajaran yang Bapa berikan, kita dapat menemukan gerakan Roh Kudus. Kita sekarang sedang melaksanakan gerakan Roh Kudus. Saat kita mengajarkan orang-orang tentang Ibu Surgawi dan menuntun mereka kembali ke pangkuan Ibu, apa akan terjadi jika air kehidupan mengalir ke dalam hati mereka? Kemana saja air mengalir, semua akan hidup, bukan? Lalu kita juga harus mengerti dengan jelas tentang hal-hal yang berhubungan dengan tempat kudus. Tempat kudus terdiri dari dua bagian. Dari luar kelihatannya satu, tapi dalamnya dibagi menjadi dua. Ruangan bagian depan disebut tempat kudus dan di bagian belakangnya bermaksud benar-benar kudus yang diekspresikan sebagai tempat maha kudus. Di dalam Alkitab bahasa Inggris disebutkan Most Holy Place.
Mari kita lihat Wahyu pasal 21, di mana kita dapat menemukan kesaksian tempat Maha Kudus. Pasal 21 ayat 9 kita baca. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba. Anak domba di sini menunjukkan kedatangan Kristus kedua kali. Dengan kata lain, kedatangan Kristus kedua kali adalah Tuhan Bapa. Lalu siapa istri dari anak domba bagi kita? Dia adalah Tuhan Ibu kita. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba, ayat 10. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Malaikat menunjukkan ibu surgawi kita sebagai kota kudus Yerusalem. Ayat 11. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yasmis jernih seperti kristal. Dan temboknya besar lagi tinggi dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Dan ia yang berkata-kata dengan aku, mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu, serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu, 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Malaikat menunjukkan Rasul Yohanes, pengantin perempuan, mempelai dari anak domba, turun dari surga. Malaikat lalu menunjukkan Yerusalem yang panjang, lebar, dan yang tingginya sama. Apakah yang harus kita mengerti melalui hubungan nubuat ayat ini? Antara Hari Raya Pondok Daun, Hari Kehidupan, dan Tempat Kudus, kita harus dapat menemukan hubungan nubuatan ketiganya. Penampilan dari Yerusalem seperti panjang, lebar, dan tingginya sama. Maksudnya, ditunjukkan hal yang sama kepada Rasul Yohanes, hal yang sama sebagai panjang, lebar, dan tingginya sama itu mengandung kehendak Tuhan. Mari kita menemukan apa kehendak Tuhan dalam 1 Raja-Raja, pasal 6. Ayat 14 kita baca. Setelah Salomo selesai mendirikan rumah itu berarti bait suci. Ayat 15, ia melapisi dinding rumah itu dari dalam dengan papan kayu aras. Dari lantai sampai ke balok langit-langit dilapisnya dengan kayu aras, tetapi lantai rumah itu dilapisnya dengan papan kayu sanobar. Kemudian disekatnya 20 hasta bagian belakang rumah itu dengan papan kayu aras, dari lantai sampai ke balok-balok. Lalu dibuatnyalah ruang itu menjadi ruang belakang, menjadi tempat Maha Kudus. Ruang utama di depan ruangan ini, itu disebut ruang luar sebab ada di luar, dan ruang lainnya disebut ruang dalam karena lebih dalam dari ruangan tempat kudus. Dan 40 hasta panjangnya ruangan yang di depan ruang belakang itu, yakni ruang besar. Kayu aras sebelah dalam rumah itu berukiran buah labu dan bunga mengembang. Semuanya ditutupi kayu aras, tidak ada batu kelihatan. Demikianlah dilengkapinya ruang belakang di dalam rumah itu, di sebelah dalam sekali, supaya di sana ditaruh tabut perjanjian Tuhan. Ruang belakang itu disebut apa ruang belakang? Tempat Maha Kudus. Dan itu berdiri berapa hasta? 20 hasta panjangnya, dan 20 hasta lebarnya, dan 20 hasta tingginya. Tempat Maha Kudus telah dibangun dengan ukuran yang panjang, lebar, dan tingginya sama. Tuhan telah menunjukkan kepada Musa adegan ini dan memerintahkannya untuk membangunnya seperti ini. Tidak ada tempat yang panjang, lebar, tingginya sama, kecuali tempat Maha Kudus. Tetapi ketika tempat itu ditunjukkan kepada Yohanes di Wahyu pasal 21, itu menunjukkan dan menampilkan siapa? Itu menunjukkan Yerusalem. Disebut siapakah Yerusalem di Galatia pasal 4. Di antara tempat yang kudus, tempat yang paling kudus disebut sebagai tempat Maha Kudus. Mengapa Bapa mengatakan, aku mengikuti Ibu? Bukankah kita perlu memikirkannya? Elisa mengikuti Elia, Yosua mengikuti Musa, Petrus mengikuti Yesus, dan aku mengikuti Ibu. Hari ini mari kita memikirkannya kembali tentang mengapa Bapa mengatakan itu.
Kita juga harus bisa mengatakan, kami juga mengikuti ibu. Kita semua harus melayani ibu sampai akhir dan menyelesaikan penginjilan Samaria sampai ke ujung bumi, agar kita dapat mencapai kerajaan surga yang kekal. Apa yang akan terjadi kepada semua makhluk hidup di setiap tempat di mana kebenaran ibu disampaikan? Semuanya akan hidup. Jadi hari ini, saya dan saudara-saudari, melalui Hari Raya Pondok Daun, bukankah kita perlu menyadari di manakah sumber air kehidupan? Yehezkiel pasal 47 mengatakan bahwa air kehidupan mengalir dari bait suci. Secara keseluruhan itu disebut bait suci. Namun secara terperinci, ruang di bagian depan disebut tempat kudus, dan ruang bagian belakang di antara bait suci, tempat yang paling kudus, disebut tempat Maha Kudus. Hanya ketika memasuki tempat Maha Kudus, di situ ada pohon kehidupan. Ada juga kerub dan tabut perjanjian. Apakah maksudnya dengan adanya kerub itu? Itu berarti bahwa pohon kehidupan harus ada di sana. Pohon kehidupan berada di tempat Maha Kudus. Imam besar bisa memasuki tempat Maha Kudus hanya setahun sekali. Ketika kita memikirkan fakta bahwa tempat suci ini dipilih begitu suci, bagaimana kita memahami secara rohani Bapa Surgawi dan Ibu Surgawi, bagaimana menghormatinya dan bagaimana melayaninya? Bukankah itu sesuatu yang harus kita pikirkan lagi? Hari ini, pada Hari Raya Pondok Daun, Tuhan telah mengizinkan Roh Kudus hujan akhir. Roh Kudus ini tidak ada artinya, sekalipun kita merayakan Pondok Daun 100 kali, jika tidak menyadari Ibu Surgawi. Ajaran Bapa yang mengingatkan anak-anak yang merayakan Hari Raya Pondok Daun kepada Ibu Surgawi, yang merupakan sumber air kehidupan dan berkata, aku juga mengikuti Ibu. Marilah kita mengingatkan diri kita kembali pada hari ini, mengapa semua anak-anak Sion harus mempunyai ajaran yang seperti itu. Dan marilah kita melakukan yang terbaik untuk mengikuti kemana saja roh dan pengantin perempuan yang memberikan air kehidupan menuntun kita sampai akhir. Dengan memohon sekali lagi berkat Roh Kudus yang diizinkan oleh Bapa dan Ibu untuk anak-anaknya di Sion dan mengizinkan buah Roh Kudus yang indah. Saya akan menutup khotbah ini. Terima kasih.